Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ya. Kakak baca dulu soalnya. Konfigurasi elektron dari unsur X dan Y berturut-turut adalah sebagai berikut. Konfigurasinya adalah ini. Oke, sama ini. Jika X dan Y membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah. Kalau kita mau membentuk suatu senyawa, kita cukup tahu ini golongannya berapa ya. X ini kalau dilihat dari sini ini adalah golongan dari 2A. Ini adalah lihat, karena kulitnya dia sama, kita tinggal lihat ujungnya aja. Ujungnya adalah 2 sama 5. Oke, berarti ini kita cukup lihat, berarti ini adalah golongan 7A. Ya, 5 dengan 2. Totaling 7. 2. Berarti golongan 2. Sehingga kita langsung tahu nih. Kita tentukan aja, berarti X golongan 2, berarti ditulisnya 12. Kenapa? Karena kalau golongan 2 plus 2, golongannya itu plus 1 muatannya. Terus Y itu adalah golongan 7. Golongan 7 itu minus 1. Taunya dari mana? Supaya dia stabil, maka golongan 7 itu menyerap 1 elektron. Silangin ke bawah, berarti ini jadinya XY2. Lihat ikatannya, ion atau kovalen. Positif sama negatif. Positif artinya logam, negatif artinya non logam. Berarti ini adalah ikatan ion. Oke? Negatif itu artinya non logam. Berarti ikatan kovalen. Jadi kalau kayak gini, ini jawabannya adalah XY2, ikatan ion. Kita cari ikatan ion XY2. Berarti jawaban yang benar adalah yang C ya. Ikatan ion dan XY2. Itu. Jadi kalau yang seperti ini cukup mudah. Tentukan dulu dia golongan berapa, tentukan muatannya, disilangin, kemudian nanti akan ketemu senyawanya apa, kemudian lihat ikatannya positif negatif atau negatif negatif. Kalau positif negatif ion, negatif negatif itu adalah ikatan kovalen. Oke, paham? Oke, coba silakan catat. Oke, berikutnya soal nomor 5. Perhatikan ya. Dalam industri pembuatan baja, penentuan kadar besi dalam biji besi dilakukan dengan literasi permanometri. Penentuan pembuatan baja itu namanya benchmark. Biji besi terutama adalah oksida atau oksida terhidrasi, yaitu hematit, magnetit, geofit, dan siderit. Untuk menganalisa kadar besi dalam mineral-mineral tersebut, besi dilarutkan dengan pelarut tertentu yang bersifat asam. Oke, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini reaksinya Fe2+, MnO4-, H+, Fe3+, Mn2+, dan H2O. Yang ditanya adalah zat yang bertindak menjadi reduktor serta alasannya. Yang paling tepat adalah, ingat, yang bertindak menjadi reduktor. Oke, coba perhatikan apa artinya reduktor. Kita harus tahu itu karena itu yang ditanya reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Sekarang kita tulis dulu ya senyawanya. Fe2+ ditambah MnO4- ini akan menjadi plus dulu, plus H+ akan menjadi Fe3+ ditambah Mn, oke, ditambah H2O. Di sini kita harus tentukan kapan reduksi, kapan oksidasi. Caranya lihatnya begini, ini biloxnya plus 2, ini biloxnya plus 3, berarti ini naik, jadi ini namanya oksidasi. Ini biloxnya plus 7, ini Mn biloxnya plus 2, dari plus 7 ke plus 2 itu turun, itu namanya reduksi. Nah tadi yang ditanya adalah reduktor. Reduktor itu adalah gitu kan, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Itu zat yang mengalami oksidasi. Sudah? Artinya kita perlu tahu siapa yang mengalami oksidasi, yaitu si Fe2+. Fe3+ itu adalah hasil oksidasi. Oke? MnO4- itu adalah oksidator. Mn2+ itu adalah hasil reduksi. Ya, ini hasil reduksi, ini hasil oksidasi. Berarti kalau ditanya reduktor yang mana, kita lihat pilihannya. Fe2+ karena dia
Bilang oksidasinya Fe berubah dari plus 2 menjadi plus 3. Kita lihat, benar nggak dari plus 2 ke plus 3? Turun nggak? Reduksi, berarti ini reduktor. Berarti jawabannya adalah yang ya. Benar itu berarti di sini. Oke, MnO4-min kenapa salah? MnO4-min itu bukan oksidasi, MnO4-min itu adalah reduksi. Ya. Kemudian Fe3+. Fe3+ itu hasil ya oksidasi. Mn2+ adalah hasil reduksi. H+, oh enggak hasil, enggak reduktor atau reduktor. Ya, ini pelengkap aja H+-nya itu karena dia suasananya. Jadi, soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Paham? Oke? Yo, berikutnya. Tetap semangat terus ya. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan data dua buah larutan berikut. Larutan HCl 200 ml 0,001 molar. CH3COH 200 ml 0,1 molar. Yang perlu kita tahu adalah begini. HCl ini adalah asam kuat. CH3COH ini adalah asam lemah. Oke? K-nya adalah 10 pangkat minus 5. Pernyataan terkait kedua larutan tersebut antara lain. Kedua larutan dapat terionisasi secara sempurna. Benar apa salah? Kita lihat aja. Kalau dia terionisasi secara sempurna, maka ini harus terdiri dari asam kuat atau basa kuat. Sedangkan di sini adalah asam kuat dan asam lemah. Berarti yang terionisasi secara sempurna adalah salah satunya. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Yang kedua, kedua larutan sama-sama memiliki pH 3. Kita perlu hitung. Oke, langkah pertamanya adalah kita hitung yang satu dulu ya. Yang satu itu adalah HCl. HCl itu asam kuat, berarti H+ sama dengan A kali M. A-nya 1, hanya ya, M-nya di situ adalah 10 pangkat minus 3. Berarti ini hasilnya 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya 3. Bisa ya, hitungnya ini ya. Oke, kemudian CH3COOH ini sama ya, tapi ini asam lemah. Akar Ka dikali M. Oke, Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5. M-nya 10 pangkat min 1, diambil dari sini konsentrasinya. Berarti ini adalah akar 10 pangkat minus 6. Berarti kalau di 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya ini sama dengan min log konsentrasi H+-nya yaitu 10 pangkat minus 3. Hasilnya berarti 3. Lihat pH-nya. Ternyata pH-nya sama loh. Sama-sama 3. Meskipun dia asam kuat, ini asam lemah. Berarti keduanya sama-sama memiliki pH 3 itu benar. Oke. Kemudian pernyataan 3. Kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah. Benar nggak sih bisa merubah lakmus merah? Kan asam. Asam itu merubah biru jadi merah. Kalau basah dari merah menjadi biru. Berarti ini salah. Kebalik ya. Oke. Pernyataan 4. Kedua larutan memiliki harga H+ yang sama. Cek H+-nya. Ya. Mana ini ya? Lihat, H+-nya sama kan? Oke. Jadi kalau pH-nya sama, H+-nya pasti sama. Atau OH-nya ya, kalau dia pOH-nya sama, maka OH-nya juga pasti sama. Berarti 2 dan 4 ini benar. 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nah coba dari 3 soal yang sudah kita bahas ini coba diulang lagi, diresapi, kemudian coba dicatat di buku catatan kalian. Yang masih belum paham coba diulang lagi di keterangan. Oke, ya kembali lagi kita lanjutkan ke soal nomor 7. Tetap semangat. Soal nomor 7, soal ini kita lihat aja ketemu jawabannya sebenarnya. Kalau berkaitan dengan elektrolit ya. Coba kakak baca dulu soalnya. Berikut ini adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan sebagai berikut. Larutannya I, R, L, X, Z, ada 5 larutan. Ya kan, nyala lampu sama gelembung elektroda. Supaya kita tahu dulu yang dimaksud elektrolit itu kan ada 3 ya. Ada elektrolit kuat, lemah, sama non elektrolit. Oke, kalau secara nyala terang gitu kan, kemudian gelembungnya ada apa enggak, itu berhubungan dengan elektrolit sama non elektrolitnya. Oke, kalau nyalanya terang, gelembungnya banyak, itu elektrolit kuat. Oke, tidak menyala
Nah sekarang coba yang ditanya apa di sini? Pasangan larutan yang mempunyai alfanya adalah sama dengan 0. Ini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan alfanya sama dengan 0. Alfanya 0 itu yang dimaksud di sini adalah zatnya itu adalah non elektrolit. Non ya elektrolit. Alfanya sama dengan 0. Kalau alfanya sama dengan 1 itu elektrolit kuat. Antara 0 sampai 1 itu adalah elektrolit lemah. Jadi kalau kayak gini kita cukup lihat mana yang non elektrolit. Yang elektrolit yang mana? Nah kita lihat aja nih. Tidak menyala. Tidak menyala. Terang. Berarti yang terang salah ya. Karena harusnya tidak menyala karena dia non elektrolit. Kemudian gelembungnya harusnya tidak ada. Ini salah ya. Ini salah. Ini sedikit juga salah. Harusnya tidak ada. Jadi jawabannya adalah L sama X. L sama X itu jawabannya adalah C. Mudah bukan? Oke, berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita baca dulu ya. Ini pengetahuan umum dulu. Ini berkaitan dengan polutan atau pencemaran lingkungan. Oke, peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Ya, misalkan ada udara yang kotor itu namanya polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, gitu kan? Asap kendaraan itu semuanya adalah polutan namanya. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup, ya kan? Dia dikatakan mencemari kalau sudah merugikan kehidupan. Nah, sekarang yang ditanya adalah kadar karbon monoksida adalah salah satu gas hasil pembakaran yang pembakaran tak sempurna yang bersifat racun. Oke, dalam suatu sampel udara terdapat karbon monoksida sebesar 315 bpj. BPJ itu apa? BPJ itu adalah bagian per juta. Ya, jadi di sini dijelaskan dalam 1 juta liter udara itu terdapat 315 liter gas karbon monoksida. Jadi kalau ada 1 juta liter itu 315-nya adalah karbon monoksida. Yang ditanya adalah kadar karbon monoksida di udara sebanyak berapa. Di sini kadarnya dalam bentuk persen. Oke, persen itu adalah per 100 gitu kan. Jadi kalau ditanya persen CO itu adalah sama dengan ini. Nah, hitungnya kan 100%. Bagian per juta. Oke, per juta berarti pernya 1 juta. Pangkat 6 ya ditulisnya. Atasnya adalah bagiannya. Bagiannya berapa? 315. Ini tinggal kita hitung. Oke. Ini kita coret berarti ini tinggal 4. Berarti 315 10 pangkat 4. Oke, ini kalau misalkan kita mau hitung naikkan berarti 315 kali 10 pangkat 4%. Kalau dibikin desimal berarti 0,0315% ya. Minus 4 mundurnya 4. 1 2 3 4 berarti ini hasilnya. Oke, hasilnya adalah 0,03115. Jadi jawabannya adalah sangat kecil ya. Tapi kalau sangat berbahaya zatnya itu sudah mencemari lingkungan gitu. Karena pada saat misalkan CO2 yang kita hidup itu sudah mematikan. Kenapa? Karena katanya sangat kuat terhadap hemoglobin sehingga dalam tubuh kita itu kekurangan yang namanya oksigen karena darah akan lebih kuat mengikat CO2. Oke, yuk kita lanjutkan soal nomor 9. Materinya bagaimana cara mencari nilai atom relatif. Materi kelas 10 semester 2. Ingat-ingat lagi ya. Materi kelas 10 semester 2 itu bicaranya tentang apa? Materi umumnya adalah materi stokiometri. Yuk, sekarang kita akan baca soalnya. Massa rata-rata suatu atom unsur R adalah 9,95 kali 10 pangkat minus 23. Ya, sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Ditanya adalah berapa massa atom relatif dari unsur Q. Oke, bagaimana cara menjelaskannya? Ya, kita hitung aja. R itu adalah gitu kan? Massa kita ini yang massa rata-rata. Oke. Massa rata-rata satu atom R dibagi dengan 1/12 kali massa siapa? Massa atom
C12. Kenapa massa ini? Ini adalah sebagai massa acuan, di mana unsur karbon yang paling stabil yang digunakan untuk menentukan massa atom karbon atau massa senyawa yang lainnya. Massa rata-ratanya berapa? 9 ya. 9,95 kali 10 pangkat min 23 per 1/12 kali massa atom karbonnya adalah 1,99 kali 10 pangkat minus 23. Karena pilihannya seperti ini, jadi tidak perlu kita hitung. Jadi kita tinggal cari jawabannya. Oke, jawabannya yang benar adalah ini. Mudah-mudahan ini soal UN kayak gini. Oke, berikutnya soal nomor 10. Soal nomor 10. Perhatikan gambar model atom berikut. Sekarang kita tanya dulu, ini gambar model atom apa? Kan teori model atom itu kan ada berapa? 5 ya. Yang pertama Dalton, bola pejal, ingatnya ya, bola pejal itu kayak bola bekel. Kemudian yang kedua adalah Thomson, ingatnya roti kismis. Yang ketiga adalah Rutherford, ingatnya adalah tata surya. Yang keempat adalah Bohr, ingatnya adalah lintasan lari. Oke, yang kelima adalah model mekanika kuantum. Nah, sekarang ini adalah model ketiga, berarti siapa? Yaitu model si Rutherford. Di mana Rutherford inilah yang pertama kali menemukan adanya inti atom. Inti atom itu ada yang namanya proton dan ada yang namanya neutron. Gitu. Proton itu bermuatan positif, neutron netral, dan inti atom dikelilingi oleh yang namanya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Jadi kalau digambar ini, maka inilah elektronnya. Kemudian yang di dalamnya ada positif dan ada netral. Itulah Rutherford. Sekarang kita baca beberapa pernyataan teori atom tersebut. 1. Elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan orbit tertentu. Ingat ya, kalau ada kata orbit, lintasan tertentu, ini tuh Bohr, ya kan? Kalau ada lintasan itu pasti Bohr. Ya, kalau yang atas tadi kan Rutherford, jadi yang satu salah. Kemudian, elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Ini yang dimaksud sebagai teori roti kismis. Ya, tulis di mana nih? Ini ya. Inilah roti kismis. Roti kismis itu berarti siapa tadi? Oke, Thomson ya. Oke, betul. Berarti nomor 2 juga salah dong kalau gitu. Yang ketiga, atom terdiri atas inti atom. Nah, inti atom bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom terpusat pada inti. Betul. Jadi atom itu massa totalnya itu adalah jauh lebih besar massa inti daripada massa elektron. Inti itu ada proton, ada neutron. Ya, sehingga massanya itu terpusat, itu sesuai dengan percobaan si Rutherford dengan lempeng emasnya. Oke, berarti ini benar. Yang keempat, atom digambarkan sebagai bola pejal. Nah, ini aja udah bola pejal. Bola pejal tadi siapa? Dalton ya. Berarti udah pasti salah nih, tapi kita lanjutin aja. Bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbau yang berbeda untuk unsur yang sama. Ini adalah teori atom dari si Dalton ya. Sekarang yang kelima, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bersifat netral. Lihat, kalau jumlah muatan positif sama negatifnya ini sama, menurut si Rutherford, maka atom itu disebut sebagai atom yang bermuatan netral. Ya, berarti ini betul. Kalau muatan positifnya lebih besar, itu disebut sebagai kation. Kalau muatan elektronnya lebih besar, itu disebut anion. Ya, kalau sama itu disebut atom netral. Dari pernyataan ini berarti yang benar adalah yang pernyataan 3 sama pernyataan 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi ini adalah soal-soal UN tahun kemarin, sehingga tidak sulit sebenarnya kalau kita mau bahas soal-soal ini. Kakak bisa pastikan kalau kamu benar belajarnya itu 100 pasti bisa kok. Ya, ini pembahasan yang sudah kita lakukan. Nanti selalu tonton video yang sudah kakak buat, pahami, kemudian catat ulang apa yang ada dalam videonya, kemudian
coba ulang terus, kalau masih belum bisa putar ulang.